Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Amra SEAKT. Saya mahasiswi Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan saya mempersembahkan praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat ujian kinerja pada Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu. Pagi. Siapa Pak? Kalau tanya jawab seperti ini, soundnya boleh dinyalakan. Ya. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Baik ya. Alhamdulillah ya, di masa pandemi ini walaupun Kota Medan Sumatera Utara sudah melaksanakan PPKM ya, berarti kegiatan kita masih dengan pembelajaran daring. Tapi itu tidak menyurutkan semangat anak-anak ibu untuk tetap belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran, kita berdoa. Hari ini yang mimpin doa Lia. Silakan Lia. Alzalia. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca bismillah dulu dan berdoa supaya lancar. Itu bawah. Kita mulai. Selesai. Terima kasih untuk Alzalia yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, ini absensi. Jangan lupa isi absensinya. Ya, absensi anak-anak ibu bisa lihat di. Ya, ini udah absen nih. Udah banyak yang absen, ini udah ada 23 siswa yang mengabsen ya. Jangan lupa buat kesimpulannya melalui Google Form. Ya, isi nama kamu, tanggal. Ya. Ini dia kesimpulannya. Oke. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kamu berpergian, jaga jarak, pakai masker dan selalu mencuci tangan. Untuk pagi hari ini, seperti biasa, kita akan menyaksikan video motivasi. Pemirsa, dikala berbagai usaha dan bisnis berjuang di tengah pandemi, sebagian lainnya bahkan gulung tikar, bisnis jasa titip justru mampu bertahan. Bisnis sederhana ini menjadi solusi bagi sebagian masyarakat yang takut untuk keluar rumah. Omsetnya pun meningkat hingga 2 kali lipat sejak adanya pandemi. Membaca peluang di tengah pandemi COVID-19. Ya, inilah trik yang dilakukan pemilik bisnis jasa titip di tengah gempuran ekonomi karena pandemi COVID-19. Banyaknya warga yang takut keluar rumah menjadi sebuah peluang bisnis jasa titip untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus keluar rumah. Pada saat pandemi ini masyarakat itu takut untuk keluar rumah karena takut tertular. Jadi mereka beralih ke jasa titip sebagai pilihan mereka untuk berbelanja. Pelanggan atau konsumen cukup di rumah saja dan melihat sejumlah barang yang ditawarkan melalui aplikasi pesan. Jasa titip sedikit berbeda dengan belanja online melalui aplikasi. Jasa titip menawarkan harga yang jauh lebih murah. Selain itu, pembeli dapat melihat barang asli dari video yang dikirimkan oleh penjual. Meski terlihat sederhana, bisnis jasa titip justru menjanjikan. Per bulan bahkan omset bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sempat mengalami penurunan omset pada masa awal pandemi, dengan membaca kebutuhan pasar, bisnis jasa titip justru melejit dan mengalami peningkatan omset yang signifikan.
Pada awal mulanya memang jasa titip di awal masa pandemi ini adanya penurunan, tetapi karena adanya kebijakan pemerintah PSBB, penjualannya pun semakin hari semakin meningkat. Berapa persen kenaikannya? Sekitar 50% ya kenaikannya. Keunggulan bisnis jasa titip adalah pelanggan bisa langsung berkomunikasi dengan penjual layaknya berbelanja langsung. Kualitas barang cukup terjamin, lantaran pelanggan bisa langsung melakukan pengaduan jika ada barang yang tak sesuai. Pandemi COVID-19 memang merubah kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. Kini, kita harus jeli membaca peluang dan memahami kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan bisnis di tengah gempuran ekonomi masa pandemi. Tim Liputan News melaporkan. Oke, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, video motivasi ya, motivasi buat kalian. Siapa yang bisa mengambil hal positif apa yang bisa kalian ambil dari video motivasi tadi? Silakan. Saya, Bu. Iya, Lamria. Coba Lamria. Hal positif yang bisa saya ambil dari video tersebut adalah di masa pandemi ini sang pelajar yang mungkin baru tamat ataupun masih bersekolah dapat melakukan usaha jasa titip dan juga menjual barang online. Dengan itu sang pelajar bisa dapat bekerja atau berwirausaha sambil bersekolah. Namun walaupun begitu, prioritas utama sang pelajar adalah bersekolah. Iya, benar ya. Jadi walaupun kalian masa pandemi ini nggak ada alasan ya, nggak ada kuota, karena kalian juga bisa sambil bekerja. Karena ilmu adalah nomor 1, bekal kalian di masa depan. Oke, kalau Risa gimana Risa? Risa tunjuk tangan itu. Ya, Risa mau ngasih pendapat? Ya, silakan. Suaranya dinyalakan Risa. Oke, Risa. Oke, Risa mau ngasih pendapat? Silakan. Menurut saya dari situ kita dapat mencontoh supaya bercita-cita. Iya, intinya di masa pandemi ini tidak menyurutkan kita semangat belajar dan bekerja. Oke. Selanjutnya, materi kita pada pagi hari ini, ya, materi kita hari ini. Adapun kompetensi dasarnya, mohon kepada anak-anak ibu yang volume suaranya belum dimatikan, matikan dulu ya nak ya. Nanti kalau tanya jawab baru dinyalakan. Oke, di KD pengetahuan. Di 31 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Di KD keterampilannya yaitu melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama diharapkan para siswa mampu memahami transaksi pada perusahaan jasa, memahami dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa, melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Oke, berbicara transaksi ada 2 yaitu internal dan eksternal. Ya, transaksi yang terjadi melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan itu internal. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Sementara di eksternal, di sini transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Ada cek, ada giro, ada nota kontan, nota debit, nota kredit, ya. Dan semua materi itu bisa kamu lihat di Google Classroom. Nah, dari gambar berikut, coba anak-anak ibu analisis transaksi apa yang ada pada perusahaan jasa.
Saya Bu, transaksi yang ada di perusahaan jasa yaitu investasi, itu penanaman modal, terus ada pay expense, membayar beban, terus ada push cash yaitu pembelian, account receivable, penerimaan piutang, owner drawing, prefer. Oke, benar ya yang disebutkan teman kamu. Ya. Menurut Mulyadi, dokumen digolongkan menjadi dua, dokumen sumber dan pendukung. Selanjutnya, dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai dokumen. Dokumen sumber diberikan menjadi dua, ekstern dan intern. Bukti intern itu terdiri dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Ini contohnya bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan ini adalah contoh memo. Bukti ekstern ada faktur, kwitansi, dan nota. Ini contoh faktur, kwitansi, dan ini adalah contoh nota. Bukti ekstern yang lain ada nota debit, nota kredit, dan ya, ini contoh nota kredit, dan ini cek. Dokumen pendukung terdiri dari daftar pengepakan, surat keterangan asal, surat keterangan pemeriksaan, sertifikat mutu dari produsen, keterangan timbangan, dan analisis bukti transaksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama kop surat, alamat dalam, nomor bukti, keterangan kopi, termin, penanggung jawab, dan tanda persetujuan. Setelah kalian memperhatikan penjelasan dari materi hari ini, baik dari slide PowerPoint maupun dari video pembelajaran, di sini gambar apa ini? Siapa yang bisa jawab? Titipan kilat Bu, belanja online. Pengiriman barang, JNE, Ada JNT. JNE, hal-hal yang biasa ya yang kalian temukan di masyarakat. Ada GNT, ada delivery, ada wahana. Ini adalah jasa-jasa pengiriman barang secara online. Iya. Oke. Ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Ya, kelompok yang pertama itu tugasnya yaitu mengamati gambar ini, transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan pengiriman barang ini. Ya, pengiriman barang. Masih kedengaran suaranya? Ini masih ada sound yang dinyalakan ya. Tolong dimatikan ya, Nak ya. Oke, di dokumen kelompok 2 itu tugasnya adalah menentukan contoh dokumen sumber dan dokumen pendukung yang ada di perusahaan pengiriman barang. Jadi nanti bebas siapa yang menjawab ya, anggota kelompoknya. Baru yang ketiga, nah di sini nih ada beberapa nama dokumen nih, ada bukti kas keluar, ada daftar gaji, ada rekap gaji, faktur penjualan, ya, faktur dari pemasok. Ini kalian tentukan mana yang menjadi dokumen sumber dan dokumen pendukung, dan itu tugas dari kelompok 3. Oke, untuk gambar ini silakan kelompok 1 untuk menjawab transaksi apa yang terjadi di perusahaan pengiriman barang. Silakan Risa lagi ini. Oke. Atau ada yang lain? Bu, Lia. Yang tunjuk tangan. Iya, Bu. Lia. Oke, silakan Lia. Dari gambar yang di atas, lihat tengok itu transaksi yang terjadi di perusahaan barang itu ada pembelian, Iya. penjualan, retur, pembayaran gaji, penerimaan piutang dan pembayaran piutang, serta
investasi modal. Iya, benar sekali ya. Ada pembelian. Pembelian apa? Pembelian peralatan atau perlengkapan. Ada penjualan. Penjualannya berarti jasa pengiriman barang. Ada retur. Ada barang yang dikembalikan. Kalau dalam pengiriman barang itu rusak, bisa dikembalikan. Dan yang menjadi penanggung jawab adalah perusahaan pengiriman barang. Ya, ada pembayaran gaji untuk menggaji para karyawannya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan. Dokumen sumber itu kayak bukti kas masuk gitu ya, Bu? Ya benar, bukti kas masuk. Bukti kas Akte pendirian keluar. kan. Terus? Bukti kas keluar, dia daftar gaji dan upah. Iya, kalau daftar gaji itu termasuk dokumen sumber atau dokumen pendukung? Oh, pendukung ya, Bu. Oke, pendukung. Berarti ada cuma 3, Bu. Iya, sekarang yang dokumen pendukung. Kalau dokumen sumber kan hanya ada 3. Ya kan? Bukti kas masuk, keluar, dan memo. Nah, kalau yang ini, dokumen pendukungnya apa saja? Akte pendirian perusahaan kayak gaji dan upah, kartu, jam kerja, amplop gaji dan upah. Oke, tepat Baru sekali. satu lagi, cek permintaan, cek bukti pembayaran beban dan kwitansi. Iya, benar sekali. Oke, Lamria mau nambahkan? Silakan, Lamria, tunjuk tangan. Menjawab slip gaji, bukti setor bank tadi. Oh iya, bukti store bank juga termasuk dokumen pengiriman, laporan pengiriman dan penerimaan barang. Iya, jadi dokumen pendukung dari bukti kas keluar itu bisa bukti setoran, ya kan? Oke, berarti sudah paham ya. Sekarang untuk yang kelompok 3. Silakan Intan dari kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempersiapkan hasil diskusi kami, nama dokumen dan jenis dokumennya. Nah, dokumen bukti kas keluar, jenis dokumennya dokumen sumber, daftar gaji, jenis dokumennya dokumen pendukung, dan rekap gaji, jenis dokumennya dokumen pendukung, faktur penjualan, jenis dokumennya dokumen sumber, surat muat barang, jenis dokumennya dokumen pendukung, dan laporan pengiriman barang, jenis dokumen pendukung, faktur dari masuk, jenis dokumennya dokumen sumber, surat pembelian jenis dokumen pendukung, dan nota kontan jenis dokumennya dokumen sumber, pita registrasi kas, jenis dokumennya dokumen pendukung, memo kredit, jenis dokumennya dokumen sumber, laporan penerimaan barang, jenis dokumennya dokumen pendukung, bukti kas masuk, jenis dokumennya dokumen sumber, memo, jenis dokumennya dokumen sumber, dan kartu stok perlengkapan, jenis dokumennya dokumen pendukung, dan kartu jam kerja, jenis dokumennya dokumen pendukung, Bu. Iya, tepat sekali ya. Jadi kartu jam kerja ini untuk bukti pengeluaran kas dengan pembayaran slip pembayaran gaji. Jadi dokumen pendukungnya adalah kartu jam kerja atau rekap gaji atau daftar gaji. Tuh, misalnya bukti kas keluarnya untuk pembayaran gaji. Dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar untuk pembayaran gaji. Baru dokumen pendukungnya itu bisa daftar gaji, rekap gaji, dan kartu jam kerja. Ya, oke, ini dia. Ini contohnya nih. Bukti kas masuk. Investasi, kamu mau investasi nih. Investasi, ya kan? Baru dokumen pendukungnya apa? Yaitu akte pendirian perusahaan. Benar, kita investasi 100 miliar. Untuk apa? Untuk mendirikan perusahaan. Maka ada akte pendirian. Baru ini salary, pembayaran gaji. Ya, bisa dijelaskan di apa nih? Melvi bisa jelaskan ini dokumen sumbernya apa, dokumen pendukungnya apa? Coba kalau bayar gaji. Jadi kan, Bu, kalau salary atau gaji
dokumen sumbernya itu bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya itu daftar gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, amplop gaji dan upah. Sedangkan untuk expense atau balance, dokumen sumbernya itu bukti kas keluar. Dan dokumen pendukungnya itu cek, permintaan cek, bukti pembayaran beban, dan kwitansi. Itu, Bu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dokumen transaksi. Apa saja ini? Coba silakan dibaca. Si Intan coba. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa dokumen transaksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa dokumen transaksi sebagai berikut. 1. Kop surat. 2. Alamat dalam. 3. Nomor bukti. 4. Keterangan kopi. 5. Termin. 6. Penanggung jawab. 7. Tanda persetujuan. Dan 8. Keterangan transaksi. Iya, ini dia yang harus diperhatikan. Ya, ini kop surat itu berarti kepala surat, alamat dalam, kepada siapa, itu harus dicek benar-benar. Karena setiap yang kita catat, kita input berdasarkan dokumen transaksi ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, kalau buktinya tidak benar, berarti kita yang akan mengganti, yang mencatat tadi. Ternyata kita tidak teliti. Termin, berarti itu dia, kita bisa menentukan apakah faktur tersebut untuk kredit atau tunai. Kalau termin kan berarti kredit tuh. Penanggung jawabnya siapa? Ada stempelnya enggak? Ada tanda tangannya enggak? Berarti kalau bukti tanpa ada tanda tangan dan stempel, berarti buktinya tidak sah dan kamu tidak usah menginputnya. Nah, keterangan transaksi. Keterangan transaksinya untuk apa? Uang yang dikeluarkan. Ya, ini dia contohnya. Ya. Oke, di sini kepala suratnya adalah ini bukti kas masuk ya, PT Esar ini ya. Oke, ini dia nomor kwitansinya tadi. Kita harus cek ini karena ini yang akan kita input. Nomor transaksi, ini dia, nama perusahaan dalam, PT Lebay Enterprise. Ada yang lebay? Gak ada ya? Oke, banyaknya uang, berapa? Ini harus jelas ya, makanya ini dibuat tanda petik ini, supaya tidak ada yang menambahnya. Ya, baru untuk apa, pembelian apa, ini 2 unit notebook, ya, ada printer. Oke. Ini dia. Oke, baru keterangannya. Ini jumlah uangnya. Jumlah uang yang di sini harus sesuai dengan yang tertulis secara huruf. Ya, ini kan angka nih. Ya, ini kamu juga harus perhatikan. Lalu lihat ini, ada stempel dan tanda tangan. Ini harus diteliti benar. Tanggalnya. Tanggal ini berhubungan dengan penginputan kita di dalam jurnal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Amanda, ini Ibu bayar utang Ibu. Pihak banknya ngasih uang nggak sama si Amanda? Tadi kalau pakai cek, pihak bank langsung ngasih nih 10 juta. Enggak. Giro? Enggak. Jadi gimana? Pihak banknya ngasih gimana? Kalau pakai gitu, banknya kasih surat perintah pemindahan bukuan, Bu. Betul sekali. Pemindah bukuan. Jadi ditransfer ke rekening si Amanda. Ya, pemindah bukuan itu transfer ya. Jadi dia nggak ngasih uang cash pihak banknya, tapi dimasukkan ke rekening si Amanda. Oke, anak-anak Ibu. Sudah jelas ya dokumen sumber sama dokumen pendukungnya. Selanjutnya di akhir pembelajaran seperti biasa kita membuat kesimpulan. Ya, ayo kita pelajari apa hari ini? Apa-apa saja yang kita pelajari? Silakan. Saya mencoba menarik kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Perusahaan jasa merupakan perusahaan kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya.
dalam bentuk pelayanan atau jasa. Contohnya, jasa pengiriman barang, jasa penginapan, jasa servis, jasa perbankan, dan lain sebagainya. 2. Dokumen sumber adalah dokumen berhubungan dengan transaksi keuangan, gunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber terdiri dari 1. Bukti transaksi intern, 2. Bukti transaksi ekstern, 3. Dokumen pendukung merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur atau invoice. Contohnya, contoh dokumen pendukung yaitu pita register, slip gaji, dan surat pengiriman serta penerimaan barang. 4. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa transaksi adalah 1. Kop surat, 2. Alamat dalam, 3. Nomor bukti, 4. Keterangan kopi, 5. Termin, 6. Penanggung jawab, 7. Tanda persetujuan, 8. Keterangan transaksi. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Lamria. Agar anak-anak Ibu lebih jelas lagi materinya, anak-anak Ibu bisa lihat di Classroom. Ya, ini ada materi, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Ya, bisa mengerjakan tugas nanti di rumah, yaitu tugas LKPD. Nih. Ya. Nah, ini dia, ada di LKPD. Di sini anak-anak Ibu ya mengerjakan tugas menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung nih. Ya, yang tadi ini udah kita kerjakan. Ini yang kedua. Ini ada bukti transaksi. Ada bukti pengeluaran kas, jadi kamu satu persatu ya menganalisisnya. Ada bukti penerimaan kas, ada faktur, ada nota kontan, ya. Ini bukti-bukti nanti kamu analisis, itu termasuk dokumen apa yang dokumen 1 tadi, ya, dianalisis. Kalau di dalam pencatatan nanti dia dimasuk kemana, apakah hartanya bertambah, atau berkurang. Kita mulai ya quizisnya ya. Nah, oke, untuk mengasah kemampuan anak-anak Ibu, ya Ibu akan melakukan penilaian melalui quizis. Ya, silakan anak-anak Ibu join. Ada yang ketinggalan? Tidak ada? Oke. Kita mulai dari sekarang. Ya. Baik anak-anak Ibu, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai materi jurnal umum. Oke, seperti biasa di akhir pembelajaran kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa. Doa hari ini akan dipimpin oleh Nurul. Siti Nurul pimpin doanya. Suaranya oke, silakan. Setelah selesai belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
Oke, selamat buat anak-anak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sukses selalu buat kalian. Ya. Dan ingat selalu, belajar adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan pernah berputus asa untuk tetap belajar walaupun kita dalam masa pandemi. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Tutup ya nak ya. Terima kasih. Ya, Bu.